Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau meriwayatkan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda sambil berkisah dan bercerita kepada para sahabat. Dan ini menjadi tradisi dari Nabi SAW ketika berkumpul, berbincang dan bercerita dengan para sahabat, selalu dijadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memberikan pelajaran, untuk menyampaikan hikmah yang bisa menjadi panduan dalam kehidupan para sahabat. Kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yamshi bitariqin istadda alaihil atash." Dikala seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba dia merasakan kehausan yang bersangatan. Fawajada bi'ran fanazala fiha. Kemudian laki-laki ini terus berjalan dan bertemu dengan sebuah sumur. Turunlah dia ke sumur dan dia meneguk air dari sumur tadi. Fakhraja minha fawajada kalban. Setelah dia keluar dari sumur, dahaganya hilang, dia selesai minum. Kemudian di atas dia bertemu dengan seekor anjing yang terlihat juga sangat kehausan. Maka dalam hatinya langsung berkata, betapa kasihannya anjing ini, dia merasakan kehausan yang bersangatan seperti yang tadi saya rasakan. Maka naluri kemanusiaannya, rasa ibanya kepada anjing tadi membuat dia kembali turun ke dalam sumur. Dia buka sepatunya, kemudian dia naik lagi sambil menggigit sepatu tadi, karena tangannya digunakan untuk mendaki, untuk menaiki sumur. Maka digigit sepatu tadi yang digunakan untuk membawa air, maka diberikanlah minuman kepada anjing tadi. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah berterima kasih, artinya Allah menerima amal dari laki-laki tadi, faghafaralah, dan Allah pun memberikan ampunan atas perbuatannya tadi. Kemudian sahabat setelah itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, jika kami melakukan hal demikian, jika kami memberikan bantuan kepada hewan, jika ada makanan yang kami berikan kepada hewan, apakah ada juga pahala yang akan kami dapatkan? Kata Nabi kepada para sahabat, tentu ada pahala yang akan kalian dapatkan. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Secara umum hadis ini mengajarkan kepada kita arti penting sikap kasih sayang. Kasih sayang tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada sesama makhluk Allah yang lain. Karena di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba adalah nikmat kasih sayang. Ada rasa iba, ada rasa kasihan ketika melihat sesama makhluk Allah dalam kesusahan. Ada rasa iba, ada rasa kasihan ketika melihat orang lain dalam kesulitan. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Tentu sangat disayangkan, sangat merugi seseorang yang di dalam diri, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang. Ketika melihat orang lain kesulitan, ketika ada musibah yang menimpa orang lain, mereka hatinya tidak tergerak sedikit pun. Ini kerugian yang sangat besar. Maka secara global hadis ini mengajak kepada kita agar sesama hamba Allah ada rasa kasih sayang di antara kita. Kemudian yang kedua, secara umum kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang selalu berpikir bagaimana bisa mendapatkan pahala. Itu selalu yang jadi pikiran mereka. Bagaimana agar timbangan kebaikan kami nanti di akhirat berat. Apa yang bisa dilakukan? Maka di akhir hadis mereka bertanya, jika kami berkasih sayang juga kepada binatang, jika ada kami memberikan binatang makanan wahai Rasul, apakah ada pahala yang akan kami dapatkan? Maka ini yang menjadi mental para sahabat. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Jika ini dilakukan, apakah akan ada pahala? Maka ketika Nabi mengatakan di situ ada pahala, maka kita melihat sahabat akan menjadi selalu terdepan melakukan sesuatu perbuatan yang jika perbuatan tersebut menghasilkan pahala. Ini sisi lain kehebatan para sahabat. Mereka tidak hanya takjub ketika mendapatkan motivasi dan arahan dari Nabi. Mereka tidak mengatakan taujih atau arahan Nabi ini luar biasa, motivasi dari Nabi luar biasa. Bukan itu yang mereka ucapkan.
Tapi ketika mendengarkan motivasi dan arahan dari Nabi, mereka selalu berusaha menjadi orang yang terdepan, berusaha melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Tidak hanya takjub, tidak hanya terpesona dengan motivasi yang diberikan oleh Nabi. Nah, maka kita melihat dalam kehidupan sahabat, mereka luar biasa menerapkan hadis tadi. Hadis ini dijadikan motivasi, landasan untuk perbuatan mereka mengejar pahala dengan cara menyayangi makhluk Allah yang lain. Ada salah seorang sahabat Nabi, nama beliau Adi bin Hatim. Beliau unik, punya cara yang unik dalam menyayangi binatang. Beliau punya kebiasaan ketika akan memakan sesuatu, ketika akan makan roti misalnya, roti tadi akan dipotong, kemudian ditaruh di sebuah pojok atau di dekat sebuah tembok yang di sana ada semut. Orang bertanya, kenapa itu engkau lakukan wahai Adi? Kenapa engkau berbagi makanan dengan semut? Beliau menjawab, semut ini adalah tetangga kita. Maka kita punya kewajiban, punya tanggung jawab agar memuliakan dan menghormati tetangga kita, katanya. Ya, sampai semut pun dihormati. Sampai semut pun dianggap sebagai tetangga yang punya hak. Kita punya kewajiban kepada tetangga menghormati tetangga. Seperti itu kata beliau. Kemudian ada lagi sahabat Nabi namanya Abu Darda. Ketika beliau sakit keras, sakit parah menjelang meninggal dunia, beliau melihat ke onta yang biasa dipakai untuk melakukan perjalanan, onta yang juga biasa dipakai untuk berdagang. Maka beliau melihat kepada onta tadi dan berkata, wahai ontaku, nanti di akhirat saya berharap engkau tidak pernah mengadukanku kepada Allah. Harapan saya itu, jangan engkau kadukan saya nanti kepada Allah. Karena selama ini, selama saya menunggang engkau, selama saya membeli engkau, saya tidak pernah sekalipun memberikan engkau beban melebihi kekuatan engkau, kata. Itu katanya. Tidak pernah saya memberikan beban yang melebihi kapasitas engkau. Itu tidak pernah. Dan jangan engkau kadukan nanti saya kepada Allah. Umar bin Khattab juga unik. Bagaimana beliau memperlihatkan dan menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada hewan. Suatu hari Umar sangat ingin makan ikan, dan ikan itu mungkin tidak ada di Madinah, harus didapatkan di tempat lain. Maka dia berkata kepada pembantunya yang bernama Yarfa, wahai Yarfa, saya sangat ingin makan ikan ini, tolong dicarikan. Maka Yarfa pun berangkat menunggang seekor unta untuk mencari ikan yang diinginkan oleh Umar. Dan ternyata untuk mendapatkan ikan yang diinginkan oleh Umar butuh perjalanan yang jauh, 2 hari 2 malam. Setelah 2 hari 2 malam, Yarfa kembali ke Madinah dan bertemu dengan Umar. Umar melihat onta yang dipakai dan ditunggangi oleh Yarfa ini begitu kelelahan, begitu capek. Apa kata Umar? Wahai Yarfa, begitu tersiksa, begitu capek, begitu lelah onta yang engkau tunggangi untuk mencari makanan, untuk mencari ikan yang saya inginkan. Saya menjadi kasihan kepada onta ini. Kalau begitu, ikan yang engkau cari, ikan yang engkau sudah dapatkan ini, saya tidak akan makan. Karena untuk mencari ikan ini membuat onta ini teraniaya, membuat onta ini harus letih dan capek, katanya. Engkau saja yang memakan ikan ini, katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita sebagai seorang muslim bangga dengan ajaran Islam, bangga dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Karena ini yang diajarkan oleh Islam. Kita lihat tadi bagaimana seorang Adi bin Hatim yang begitu luar biasanya menghormati hak tetangganya. Semut saja diberikan hak sebagai tetangga. Jika kepada semut saja seperti itu, tentu kepada tetangganya dari manusia beliau lebih menghormati lagi. Maka kalau seandainya semua orang berprinsip seperti Abu Darda, maka tidak berprinsip seperti Adi bin Hatim, tentu tidak akan pernah kita mendapatkan berita ada tetangga yang meninggal dunia karena sekian hari tidak makan, sementara tetangganya punya makanan yang berlimpah. Ini luar biasa yang dimiliki oleh Adi bin Hatim. Jika kepada semut saja beliau bisa seperti itu, tentu penghormatannya kepada tetangga sesama manusia lebih dari itu. Kita juga lihat tadi Abu Darda
Beliau berkata kepada hewannya, wahai hewanku, nanti di akhirat jangan kadukan aku kepada Allah. Saya tidak pernah membebani engkau dengan beban yang lebih dari kekuatan engkau. Ini luar biasa. Jika kepada hewan saja seperti itu, tentu kepada istrinya beliau lebih memuliakan lagi. Tidak akan pernah seorang yang seperti Abu Darda akan membiarkan istrinya menderita karena pekerjaan. Pasti dia akan berusaha sebagai seorang suami meringankan beban istri dia. Dia ingat dengan Abu Darda, kepada seekor onta saja beliau tidak tega, apalagi kepada sesama manusia. Seorang pimpinan juga seperti itu. Seorang pimpinan yang punya hati seperti Abu Darda, dia tentu tidak akan tega membuat bawahan dia menderita. Tidak akan tega memberikan beban yang melebihi kapasitas yang bisa diemban oleh bawahannya. Dan dari Umar tadi kita melihat, kepada seekor onta saya begitu besar kasih sayang Umar. Jika kepada seekor onta seperti itu kasih sayangnya, tentu kepada sesama manusia kasih sayangnya jauh akan lebih besar. Maka tidak heran kita mendengar ketika Umar sedang berjalan-jalan, tiba-tiba beliau mengetahui ada seorang ibu yang anaknya sudah sekian lama tidak makan. Seorang ibu untuk menidurkan anaknya harus merebus batu. Umar bertanya, kenapa seperti itu? Enggak ada yang bisa kami makan. Apa yang dilakukan oleh Umar? Langsung pulang ke istana, langsung pulang ke Baitul Mal. Beliau sendiri yang mengambil gandum dan memasakkan untuk ibu tadi. Rasa kasih sayang yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, nikmat kasih sayang adalah nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Jika seorang ayah punya kasih sayang, tentu dia tidak akan kasar kepada anaknya. Jika seorang pemimpin punya rasa kasih sayang, dia tidak akan tega melihat rakyatnya telantar. Jika seorang pimpinan punya rasa kasih sayang, tentu dia tidak akan tega memberikan tugas melebihi kapasitas bawahannya. Maka sangat pantas rasanya kita belajar dari sahabat-sahabat yang kita sebutkan tadi, mulai Adi bin Hatim bagaimana beliau memuliakan semut, kemudian bagaimana Abu Darda memuliakan hewan tunggangannya, bagaimana Umar juga punya rasa sedih ketika melihat ontanya begitu kelelahan. Kita tutup dengan sebuah syair yang sangat terkenal di kalangan bangsa Arab, tasyabbahu bil kirami fa illam takunu mislahum, berusahalah meniru orang-orang mulia meskipun kalian tidak bisa seperti mereka. Fa innat tashabbu bil kirami falah, karena berusaha meneladani orang-orang mulia akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dan keberuntungan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.